Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita sebelum menaikkan doa syafaat kita akan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Yosua pasal 15. Kitab Yosua pasal 15 ayatnya 13 sampai 15. Dalam kitab Yosua pasal 15 ayat 13 sampai ayat 15 firman Tuhan demikian. Kaleb merebut Hebron, ini temanya. Ayat 13, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai. Anak-anak Enak ini adalah orang-orang kuat, orang-orang raksasa waktu itu. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan tahu bahwa kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa Kaleb waktu itu sudah umur 85 tahun. Dan dia berkata kepada Yosua, yakni orang yang seangkatan dengan dia, yang waktu itu ada di Mesir, keluar dari Mesir, yang mengikuti perjalanan yang dipimpin oleh Musa. Nah, Kaleb ini sudah umur 85 tahun. Kisah ini sudah masuk ke tanah Kanaan. Lah, pada waktu itu mulailah pembagian tanah Kanaan kepada suku-suku orang Israel. Nah, pada waktu itu kemudian Kaleb ini oleh Yosua juga diberi tanah di tanah Kanaan itu. Tapi Kaleb ini waktu diberi tanah itu, dia kemudian mengingatkan kepada Yosua bahwa dulu Musa itu berjanji akan memberi tanah yang namanya Hebron. Dan Tuhan berkata lewat Musa bahwa tanah yang akan kamu injak dengan kakimu itu akan menjadi milikmu. Nah, ini Kaleb mengingatkan kepada Yosua supaya dia juga diberi tanah yang namanya Hebron ini. Nah, janji itu sudah 45 tahun yang lalu, tapi Kaleb itu masih ingat dan dia memberitahukan kepada Yosua, dan Yosua kemudian ya ingat dan kemudian dia setuju karena itu memang sudah dijanjikan oleh Tuhan lewat Nabi Musa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Kaleb ini bisa merebut tanah Hebron itu, padahal tadi seperti dikatakan itu dikuasai oleh orang-orang keturunan Enak, adalah orang-orang yang tinggi-tinggi besar, raksasa-raksasa, atau katakanlah orang yang secara manusia kalau berperang biasa tanpa ada dukungan dari satu pribadi yang lebih tinggi tidak mungkin. Tetapi oleh karena Kaleb ini seorang yang hidupnya itu mengandalkan Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi
semua itu bisa diselesaikan atau semua bisa dikalahkan dengan begitu baik. Bahkan kalau saya membaca di salah satu ayat di kitab Nabi Yosua ini, atau sebelumnya juga di kitab Ulangan, kalau orang Israel itu maju karena perintah Tuhan dan mereka taat nurut, itu dikatakan satu tentara pun tidak ada yang sampai boleh dikatakan meninggal. Semua, bahkan dikatakan musuh-musuh itu yang tadinya menyerang dengan satu jalan, mereka akhirnya kalah, terpencar menjadi beberapa banyak jalan karena kocar-kacir menghadapi orang Israel. Nah di dalam hal ini saya melihat kenapa ya kok Kaleb ini sampai bisa begitu hebat. Ini hidupnya Kaleb ini bagaimana sehingga bisa seperti inilah. Ini bagi kita itu bisa menjadi, boleh dikatakan, pelajaran, tapi juga contoh untuk hidup kita kalau kita ingin di dalam perjuangan kita, di dalam perjalanan hidup kita, sekalipun harus melewati Bani Enak ini, orang-orang kuat ini, tapi kita tetap bisa mengatasi dan bisa menang. Ya. Nah, itu hidupnya. Saya menemukan ada beberapa hal yang di sini ya dengan mudah merebutnya, karena pertama, Kaleb ini mulai dari tanah Mesir, ya, waktu Musa ini mulai masuk ke Mesir dari Midian, dan kemudian dia mengajak tua-tua itu, salah satunya tentu Kaleb ini. Kaleb ini hidupnya itu selalu mempercayai akan janji Tuhan, atau imannya itu terhadap janji Tuhan itu boleh dikatakan tidak goyah sejak awal, ya. Sejak boleh dikatakan masih di Mesir itu dia masih muda, keluar dari Mesir itu umur 40-an. Jadi di Mesir itu lebih muda dari 40. Tapi terhadap janji Tuhan, dia itu mengimani dengan sungguh berat, yakin bahwa janji Tuhan itu pasti tidak digenapi. Tapi dia sangat yakin bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Ya. Itu walaupun janji Tuhan itu tidak langsung dia dengar dari Tuhan. Yang dengar dari Tuhan langsung itu kebanyakan Musa. Ya. Dia dengarnya dari Musa, tapi dengar langsung dari Tuhan atau langsung atau tidak langsung tapi lewat Musa. Musa itu hamba Tuhan yang boleh dikatakan hamba Tuhan yang setia. Ya, dari kitab-kitab itu kalau kita baca kemudian di kitab Ibrani itu dikatakan kalau Yesus itu setia sebagai anak, Musa setia sebagai hamba. Itu setianya itu boleh dikatakan tidak ada bandingnya. Ya. Nah, sama. Ya, seperti sekarang orang mendengar firman Tuhan tidak langsung dari Tuhan, tapi lewat kita yang melayani dengan setia, ya. Tapi kita melayani pun kan dasarnya Alkitab, firman Tuhan, sama sebetulnya. Nah, ini Kaleb hidupnya seperti itu. Jadi kalau kita ini dengar firman Tuhan, apalagi langsung dari Alkitab dibacakan, kalau hamba-hamba Tuhan itu cuma langsung kemudian menguraikan supaya kita yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti, ya. Yang tadinya tidak paham jadi paham, yang tadinya tidak jelas menjadi jelas, ya. Memang setiap kita diharapkan itu mendengar tapi juga mengerti dengan jelas, dengan paham, dengan jelas, ya.
Supaya apa? Kemudian kita melakukannya pun ya jelas, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tapi jelas. Ini firman Tuhan. Ya. Maka mengapa kita ini diminta untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau membaca pun dengan suara yang cukup kita dengar, bila perlu dicatat dan lain-lain, itu supaya ngerti betul. Sebab kalau orang mendengar firman Tuhan tidak mengerti, itu sama seperti tanahnya dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti tanah apa? Tanah apa? Jalanan. Sehingga nantinya akan dicucui burung, ya, tidak akan ngalami apa-apa. Tapi kalau kita ini ngerti betul, ya mulai terus meyakini, terus mulai melangkah. Nah ini Kaleb seperti itu. Sehingga Kaleb ini boleh dikatakan sejajar dengan Yosua, setia sejak muda. Maka Yosua ya itu sejak muda boleh dikatakan setia menjadi abdinya Musa, itu sampai di atas gunung pun dia ngikuti. Wah ini perlu sekali teladan ya, atau pelajaran dan yang perlu kita teladan. Jadi Kaleb itu adalah orang yang hidupnya itu betul-betul berpegang kepada janji Tuhan. Walaupun kita semua tahu janji Tuhan itu tidak selalu digenapi secara instan. Ya, kadang-kadang nunggu waktu. Abraham pun nunggu waktu untuk digenapinya janji Tuhan tentang anak itu berapa tahun? Bukan 1-2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Sekarang orang percaya janji Tuhan 10 tahun belum digenapi saja mungkin sudah mulai goyang. Musa pun juga, Abraham pun bisa goyang. Tapi akhirnya tetap percaya. Walaupun sudah hampir umur 100 tahun dikatakan secara manusia tidak ada pengharapan, tapi dia tetap harap. Dan 25 tahun setelah janji itu disampaikan baru digenapi. Itu Abraham. Nah, saya percaya Kaleb ini seorang yang percayanya itu semacam itu. Jadi dia percaya walaupun belum mengalami, tapi belum terjadi janji itu, tapi dia sudah percaya ini janji Tuhan pasti terjadi, entah kapan. Ya, kita seringkali atau saya pernah ngajak di jemaat nyanyikan waktu Tuhan, waktu yang apa? Yang terbaik. Tepat waktunya, pasti waktu Tuhan itu yang terbaik untuk kita mengalami. Nah, Kaleb seorang yang seperti itu. Walaupun mungkin di antara mereka atau kita yang sudah pernah sekolah di teologi itu ngerti artinya Kaleb itu kuwon. Ya kan? Orang waduh jeneng kok kuwon. Kuwon itu apa toh? Ya? Nah iya. Kalau kamu tak kasih nama segawon gitu. Ya padahal kuwon itu segawon, anjing. Ya, orang dikasih nama ini. Tapi kita melihat, saya lihat di YouTube itu, wah, anjing itu luar biasa. Apa sangat-sangat berarti luar biasa. Ada seorang yang tangannya 2 itu enggak ada. Dia rupanya entah kelaparan atau gimana, ya. Tapi dia punya anjing itu lari ngerebut orang megang bungkusan, dan di bungkusan itu ada makanannya. Dia rebut, dia bawa lari, akhirnya dia berlari terus dia bawa ke yang punya itu, dan kemudian bagaimana dibuka, dia gigit pakai giginya. Dan kemudian dia dulang yang punya ini dengan giginya ini, dengan mulutnya. Nah yang punya makanan ini ngejar. Nah begitu kelihatan anjing itu
belakangnya kelihatan yang punya makanan ini buat pentung. Maksudnya mau mukul anjing itu. Tapi begitu dia nginguk, anjing ini dulang seorang yang tidak punya tangan. Waduh, dia malah akhirnya jatuh kasihan, akhirnya pentungnya dibuang. Lalu dia pergi ke warung makan lagi, beli beberapa bungkus, diserahkan kepada orang itu. Dan masih banyak lagi. Ya, kemarin saya lihat juga ada orang yang diculik, kemudian ditaruh, yang lepaskan juga anjing. Dan polisi nangkep saya ini bukan saja narkoba. Ya, sekarang orang-orang yang berbuat jahat pakai anjing ditangkap bisa. Ya, salah satunya misalnya aja yang ikut demo bisa ditangkap pakai anjing. Ya. Nah, jadi janji Tuhan ini yang Kaleb. Nah, ini bab satu pelajaran. Kita seringkali itu kadang-kadang meragukan janji Tuhan, apa ya benar apa enggak ini. Ya, jangan. Tapi mari kita belajar dari Kaleb. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Kaleb ini seorang yang yakin kalau orang hidup berpegang pada janji Tuhan, itu Immanuel dan Ebenezer itu pasti terjadi. Tahun ini tema Natal nasional, ya, tema Natal nasional Immanuel. Waduh, saya bilang kita sudah tahun 19 tema Natalnya Immanuel. Tahun 20 tema Natalnya Ebenezer. Ya 18 Immanuel, 19 Ebenezer. Nah ini 20 saya waktu diminta belum dapat, tapi waktu saya renungkan ini, kalau kembali ngikuti tema nasional, kembali ke tahun 18 mundur berarti. Ya, saya pikir Tuhan apa ya tema Natal tahun ini? Tuhan tuh kok memberitahu pada saya, kamu tahu artinya Tabita? Apa artinya Tabita? Ya, sudah ketemu? Ya, 9 ayatnya 40. Nah ini saya lanjutkan Tabita itu, kemudian Petrus berkata, Tabita apa? Nah, Petrus berani berkata begitu karena hidupnya disertai Immanuel dan Ebenezer. Kita juga Immanuel, Ebenezer, bangkitlah. Kita jangan menjadi anak Tuhan yang tertidur. Ya kan? Tertidur artinya menikmati kenyamanan. Syukur ada corona sehingga tidak banyak pelayanan, banyak bisa tidur. Udah, kita tetap melayani dengan sungguh. Bangkit, Tabita bangkitlah. Kita bangkit. Jadi kita tidak terkendala oleh virus corona. Ya, tidak terkendala. Walaupun kita tetap memakai protokoler, ya, harus sesuai dengan peraturan. Tetapi kita tetap bangkit, tidak terkendala. Maka kita sekarang mulai bangkit. Kebaktian dimulai. Ibadah komisi dimulai, ya walaupun tentu masih pilih-pilih tapi dimulai, ya komsel dimulai, nanti apalagi dimulai terus dimulai, gerakan-gerakan kasih dimulai, ya gerakan-gerakan untuk pelayanan dimulai, tidak tergendala, bangkit, ya untuk apa? Untuk menunjukkan Immanuel dan Ebenezer. Orang tidak akan percaya hanya karena Immanuel, Ebenezer, tapi kalau tidak ada wujudnya,
ya, tidak ada kenyataannya. Ya, wah kita berkata Tuhan Yesus itu berkuasa gini. Wah kita bisa cerita yang sampai sedetail-detailnya. Oh bagus, enggak salah. Tapi kalau enggak ada kenyataannya, ya, enggak ada realitasnya, orang enggak akan mana orang akan berkata mana di bukti ini. Tapi kalau Petrus seperti ini, tapi tak bangkit betul, nyata, ya nyata. Walaupun artinya tidak semua orang mati bangkitkan, mati dikubur, tapi ada suatu ketika seperti Tabita ini, seperti Dorcas ini, sehingga orang wah bener, ya. Orang lain pada mungkin sulit untuk dimintai pelayanan, dimintai pertolongan, tapi kita dengan mudah bisa dimintai. Orang berkata beda ya. Orang lain sangat mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tapi kita tidak. Kita tetap ada diakonia. Orang kan berkata beda. Bahkan sekarang banyak ditiru. Nah, ditiru itu orang-orang berkata ini biasa. Tapi buat kita beda. Ditiru itu kan mungkin hanya insidental saja. Tapi kalau kita kan terus. Karena itu bukan dari kita, tapi sumbernya dari dalam, yang ada di dalam hidup kita. Nah, Kaleb adalah orang yang hidup iman itu nyata. Apa nyatanya? Emmanuel dan Ebenezer itu nyata sekali. Sehingga kita melihat bagaimana pelayanan Petrus itu, walaupun Petrus itu hanya seorang tadinya berlatar belakang nelayan, tapi karena mengikuti Tuhan Yesus, melihat, mendengar apa yang Tuhan Yesus perbuat, apa yang Tuhan Yesus katakan atau firmankan, maka dia mengimani. Dan dia yakin kalau Tuhan Yesus itu dari Allah, maka dia percaya iman janjinya tetap menyertai terjadi. Dan bahkan Ebenezer untuk tetap menolong. Kalau Petrus sering kali mendengar ini, aku jangan takut, ya, jangan takut tentang apapun yang akan kamu lakukan, kamu makan, minum dan pakaian dan apa saja, jangan takut. Ini aku terjadi. Nah, Kaleb hidupnya sedemikian. Ini jadi perlu kita pelajari. Ini hidup dengan iman, ya, tentang Emmanuel dan Ebenezer, ya. Jadi bukan cuma katanya tidak, tetapi betul. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Kaleb ini bisa begitu mempercayai pada Tuhan, akan janji Tuhan, akan imannya kepada Tuhan demikian. Kenapa? Karena saya sangat yakin waktu Musa itu boleh dikatakan waktu melayani sendirian, dia terlalu berat, lalu oleh Tuhan katakan supaya rohnya itu, ya kalau dulu dibagi-bagikan itu artinya ada transfer spirit salah satunya tentu kepada Kaleb, ya. Apakah Musa transfer spirit itu lewat doa penumpangan tangan atau pengurapan, itu hanya cara, tapi yang penting itu transfer spirit, ya, sehingga akhirnya yang melayani dibagi. Nah, saya percaya salah satunya di samping Yosua adalah Kaleb ini tertransferlah spirit Allah, roh Allah itu tertransfer, sehingga apa yang terjadi? Kaleb ini mempercayai bahwa roh Allah yang ada di dalam dia
itu adalah lebih besar dari roh Allah, roh dunia ini, roh yang ada di dunia ini. Roh Allah yang ada di dalam dunia, roh Tuhan Yesus, roh kudus kalau sekarang ya, roh Allah itu ya rohnya Tuhan Yesus, ya itu ya roh kudus. Yang di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Walaupun roh yang ada di dunia ini, roh setan, iblis, Lucifer itu punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Tapi kuasanya jauh di bawah kuasa Tuhan Yesus. Oleh karena itu kenapa kalau kita mengusir setan suruh pakai nama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus rohnya lebih besar daripada yang di dunia. Kalau sekarang ini saya sering mendengar ada pembeseman atau pembakaran jimat-jimat ya dengan gini. Wah, itu kita harus berani, jangan takut ya. Kita harus betul-betul kalau ada barang-barang tumpah seperti itu, jangan kita eman-eman ya, walaupun mungkin barangnya itu kalau dijual harganya tinggi, oh kita jangan menilai itu, Tuhan jauh lebih tinggi ya. Saya bersyukur ya, waktu saya boleh dikatakan diperhadapkan dengan orang yang rumahnya di belakang kantor polisi ini, juga agak ke timur sedikit. Itu punya jimat itu 2 lemari penuh. Waktu saya lihat, oh jimat segini banyaknya nih, ya keris, cundrik, ya reco, ya wah macam-macam dah. 2 lemari penuh. Nah akhirnya orang itu mau mati rasido. Nah lalu saya tanya pertama kepada keluarganya, ini kamu rela bapakmu itu mati rasido terus? Jadi boleh dikatakan ini ngajal ndak jadi, ini kan kasihan sekali. Ya saya rela, ya cuma gimana lah, ini barang-barang ini boleh ndak dibesem atau dibakar? Wah itu pergumulan. Dia bilang ini ada yang beli berapa juta waktu itu loh. Akhirnya karena tidak tega melihat orang tuanya menderita seperti itu, akhirnya diserahkan 2 lemari. Saya bawa naik kol brundul itu ke bawah jembatan jembatan Bengawan Solo di Jalan Kepalur itu, bakar di situ sak lemari nih ya. Dan bukan hanya itu saja, sering bakari di daerah utara, daerah Sungai Pepe situ ya. Itu tempat Mbah Sadrah ngulon sedikit kan kali Pepe toh. Nah itu di situ itu saya sering bakari di situ. Nah dulu juga pernah bakari di Gunung Pare sebelum jadi terminal, masih jadi kuburan itu ya. Awalnya dulu belum dipakai untuk PSK, belum, masih kuburan. Nah baru belakang itu terus PSK golek tenang, tempat sing tenang, ora nek sing ganggu ya di situ ya. Nah akhirnya terus Pak Wal sama Pak Cipta sama siapa lagi itu doa ngelilingi, akhirnya jadi terminal itu ya, puji Tuhan ya. Cuma sekarang terminalnya banyak sing mangkrak terus dipakai apa ndak tahu itu ya. Nah tapi yang jelas Kaleb dengan imannya dan janji Tuhan, dia yakin bahwa roh yang di dalam dia lebih besar. Maka kita jangan takut. Maka saya seringkali ya gimana ya, di keluarga juga kalau wah takut ke sana,
Ada apa? Wah, ada setannya katanya, ada nenek-nenek di situ. Nenek-nenek nang kuning ngopo saya bilang. Katanya di bawah pohon mangga itu nenek sing tunggu nenek tua serak ngapusi saya bilang. Enggak ada. Lewat kuburan takut. Saya bilang, saya dulu orang penakut sekali. Tapi setelah terima Tuhan, puji Tuhan. Tuhan yang di dalam kita ini lebih besar. Kita tidak perlu takut. Apalagi cuma itu. Kita menghadapi masalah apapun tidak usah takut. Kita punya Tuhan, kita bisa berdoa. Dan Tuhan itu sanggup menjawab doa kita yang kita butuhkan itu Tuhan sanggup jawab. Soal ekonomi, ya, janda Sarfat itu secara manusia dia punyanya cuma tinggal segitu. Mestinya untuk dirinya sendiri, tapi diminta Elia. Karena yang minta ini jelas dia tahu ini adalah perintah Tuhan. Dia berikan, dia akhirnya diupaini Tuhan sampai luar biasa. Jadi kita kalau menolong orang jangan kalau wis turah-turah kayak nolong orang. Biasanya orang kan gitu ta ya. Nulung itu nek wis turah-turah lah itu agak nulung. Tapi nek awake dhewe wis mepet yo aja nulung. Bahkan saya pernah katakan nulung yo nganggo pikiran. Bahkan saya ini pernah diloke hamba Tuhan podo hamba Tuhan nih. Tapi ya saya pikir ya wis lah aku hamba Tuhan lebih kecil, dia lebih gede awake tapi ya. Dia waktu itu bangun gereja Bolon belum rampung disambar meledek gereja nih. Akhirnya kanan kirinya temboknya ambrol semua karena yang pilar paling muka itu disambar meledek itu. Ambrol semua. Padahal bangunan sebesar itu bangunan itu 2 kali lipat lebih dari bangunan sebelah barat. Itu kalau tidak salah 12 kali 30 ya. Jadi jauh lebih besar dari 2 kali lipat lebih. Nah waktu terjadi seperti itu ada hamba Tuhan berkata, maka nenek mau bangun tuh nganggo pikiran. Jadi saya dikira bangun tuh orang nganggo pikiran. Ya, bangun tanpa pikiran biar orang ngitung, mesti dihitung. Tapi saya bangunnya atas dasar apa? Bukan dasar pikiran saya, tapi atas dasar janji Tuhan, perintah Tuhan, dan penyertaan Tuhan dan Ebenezer. Dan roh yang berjanji itu di dalam saya itu lebih besar. Dan akhirnya apa? Akhirnya setelah terjadi seperti itu hanya jalan Tuhan untuk kemudian terjadinya kegerakan untuk terjadinya kegerakan untuk menjadikan gereja itu. Akhirnya begitu itu ambruk seperti itu, kita doanya ditingkatkan. Ya, artinya imannya ditingkatkan, percayanya janji Tuhan ditingkatkan. Emmanuel akhirnya nyata sekali, Ebenezer nyata sekali dalam waktu singkat. Jadi kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, orang yang hidup dengan seperti Kaleb ini adalah orang yang hidupnya itu beruntung. Karena apa? Sesuai dengan Yosua 1 ayat 89 akan berhasil dan beruntung. Berhasil, apa yang boleh dikatakan dirindukan, dibutuhkan, dicita-citakan akan berhasil dan akan menjadi beruntung. Siapa orang tidak ingin berhasil? Nah, dari pelajaran ini saya kemudian mengambil satu perintah atau boleh dikatakan himbauan. Mari kita membaca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-18. Tadi pasal 15, sekarang pasal 18.
Yosua pasal 18. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, ini setelah Kaleb mendapatkan Hebron, bahkan kemudian anaknya ya Min Aksa, anak perempuannya, karena suaminya minta daerah akhirnya juga diberi daerah. Nah, ini sekarang kelanjutannya apa yang terjadi. Mari saya bacakan kitab Yosua pasal 18, yaitu pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Jadi dari 12 suku, yang 2,5 itu di sebelah barat Sungai Yordan, lalu yang 2,5 lagi sudah di timur, ya. Tadinya yang 2,5 di timur, terus di 2,5 ini sudah dapat di barat. Nah, tapi masih 7 suku belum. Jadi baru yang dapat itu 5, tapi yang 7 suku ini belum dapat, ya. Belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa ini yang 7 suku itu, berapa lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya, ini yang 7 suku ini, ya wis enak-enak dompleng sajalah, ikut ke yang 2,5 suku yang sudah masuk ke sebelah barat Sungai Yordan. Dan tidak mikirkan. Lalu apa yang terjadi? Yosua tidak mau tinggal diam. Melihat yang 7 suku ini belum dapat tempat, maka dia berkata, jangan bermales-malesan. Maju, bangkit, ayo duduki, rebut, ya. Dan akhirnya kalau kita melihat semua bisa dapat, karena mereka ditegur, boleh dikatakan begitu keras, katakan jangan malas, jangan bermales-malesan, ya. Nah, kita di dalam pelayanan memang Tuhan itu sangat-sangat menghendaki kita ini jangan sekali-kali malas. Coba lihat Tuhan Yesus waktu memanggil murid-muridnya. Ada enggak murid-murid yang dipanggil Tuhan Yesus pas tidur layah-layah? Ada enggak? Ya? Pas nongkrong dihik gitu, nggak ada. Pas nelayan menebar jalannya, pas nelayan membubuli jalannya, nelayan membersihkan jalannya, pas pemungut cukai di kantor percukaiannya, ya, pas Paulus di perjalanan mau menganiaya bahkan, ya semua pas, boleh katakan giat-giat semua. Nathanael mungkin dipanggil waktu ketemu Tuhan Yesus, ya, kemudian dia sendiri waktu kata mosok dari tanah Nazaret Galilea akan datang itu Mesias, tidak mungkin. Tetapi waktu Tuhan Yesus berkata, aku kenal kamu sewaktu kamu di bawah pohon ara. Di bawah pohon ara itu ngapa? Pas tekun doa puasa itu di situ. Ya. Jadi orang yang dipanggil Tuhan itu adalah orang-orang yang rajin, tekun, sungguh-sungguh bekerja mati-matian, kerja keras tanpa mengenal lelah. Ya. Nah, ini seperti Kaleb ini 85 tahun. Masih begitu giatnya, luar biasa.
menyerang Hebron. Nah sampai sekarang kita harus belajar dari Yosua, dari Kaleb, tapi juga perintah yang dari Tuhan lewat Yosua. Supaya apa? Supaya berhasil. Supaya berhasil, beruntung. Ya. Saya kalau ingat, bukan karena kasih Tuhan, tidak akan terjadi. Pelayanan di Kalimantan sekarang jauh lebih enak. Walaupun kita sekarang ini tidak bisa masuk karena hujan di sana sehingga lumpur di jalan tidak karuan. Saya baru kirim kemarin sama Kartiko tentang jalan di kita. Tapi dulu belum ada motor, belum punya sepeda, belum punya. Dari satu kota, dari Rawak ke Sulang Betung ke Mboti ke Engkite, jalan kaki. Bisa dibayangkan. Dan saya yang terkagum, heran. Itu Pak Yipta seperti itu bisa kuat loh waktu itu. Padahal Pak Yipta itu jalannya gimana? Waktu itu pun ya sudah seperti itu, cuma waktu itu masih muda. Kalau sekarang memang sudah boleh dikatakan harus istirahat. Tapi saya yang kagum itu kuat. Nek saya, kaki saya normal, kakinya Pak Waluyo normal, kakinya Pak Petrus Darwati normal waktu itu. Tapi Pak Yipta kok kuat? Itu kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Nah, Kaleb, Yosua seperti ini karena dia tahu bahwa kalau kita rajin tekun, sungguh-sungguh tidak usah khawatir, Tuhan akan menolong. Berapa hari yang lalu atau minggu yang lalu saya memanggil seorang yang baru saja ditinggal suaminya. Saya tanya, "Ibu kerja apa?" Dulu saya sebelum suaminya meninggal dan waktu tim Fontek masih buka, saya kerja di situ. Nah sekarang setelah itu saya tidak kerja, jadi yang kerja cuma suaminya. Nah sekarang setelah suaminya dipanggil Tuhan, bagaimana? Ya saya mau berusaha nyambi. Saya bilang jangan nyambi, kerja sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh. Ya, jangan takut, kerja sungguh-sungguh. Pasti nanti Tuhan menolong. Sebab saya bilang keluargamu masih membutuhkan untuk anakmu. Anakmu masih butuh kamu. Anakmu masih sekolahnya masih SMP, membutuhkan kamu. Jangan takut, kerja berat jangan takut, kerja keras jangan takut, kerja rajin jangan takut. Kenapa? Tuhan pasti akan menyertai, menolong, dan Tuhan pasti akan membuat, kalau kamu rajin, tekun dan jujur tentunya juga akan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Saya panggil, saya temui, ada yang saya temui ke rumahnya, ada yang saya panggil, ya, sehingga ini diberi sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini pertama pelajaran buat saya, tapi juga saya sampaikan, tapi juga firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya bagaimana kalau kita melakukan, kita akan mengalami perkara-perkara yang sangat luar biasa. Kaleb mengalami di Mesir, mengalami setelah keluar dari Mesir, di tepi laut Teberau, keluar dari laut Teberau di padang gurun selama 40 tahun, kemudian masuk ke tanah Kanaan lewat sungai Yordan yang tadinya meluap-luap bisa menjadi juga terbelah seperti laut Kolsom, ya, kemudian menghancurkan tembok Yeriko, menghancurkan Ai. Itu semua Kaleb ikut, sehingga dia tahu, oh benar, dia mengalami semua, sehingga ini buat dia berani menyaksikan dan berani untuk lebih maju lagi. Dan kalau kita seperti itu,
kita akan menjadi orang yang beruntung dan berhasil. Tuhan memberkati kita.